Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amanda Faida dengan NIM 2002 11 22 30 akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan pihak pemilik Villa Dayana. Saya mewawancarai Ibu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amanda Faida ingin mewawancarai Ibu Reni terkait dengan proyeknya yaitu Villa Dayana 3. Nah, sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu. Pertama saya ingin bertanya mengenai developer perumahan itu sendiri. Bisakah Ibu menjelaskan lebih rinci mengenai developer perumahan itu? Intinya sebenarnya gini, developer perumahan adalah orang perorangan atau PT, dia yang membangun perumahan yang dia jual ke masyarakat banyak gitu. Itu sih sebenarnya inti developer itu tuh. Jadi dia membeli tanah, dia menguasai lahannya, kemudian dia bertanggung jawab untuk membangunnya, terus kemudian dia jual ke masyarakat banyak, itu namanya developer gitu. Jadi Ibu, apakah developer perumahan itu sama dengan kontraktor Ibu? Tidak. Kalau kontraktor biasanya dia hanya bertanggung jawab untuk membangun. Kadang-kadang developer perumahan dia mengontrakkan, mensubkonkan. Jadi dia itu tuh seperti misalnya dia tidak mau bangun nih, dia menguasai lahan gitu kan. Kemudian dia mengurus semua persyaratan untuk developer, tapi dia untuk membangunnya dia subkonkan ke kontraktor. Ada juga developer yang dia bangun sendiri, dia yang deal-dealan sama tukang sendiri, tidak pakai kontraktor. Tapi kontraktor itu tuh biasanya dia khusus membangun. Iya, dia tidak mengurus izin-izinnya, tidak menguasai lahannya. Nah, itu kontraktor. Begitu. Kegiatan-kegiatan apa saja Bu yang biasanya berlangsung itu selama Ibu membangun proyek gitu Bu? Kalau pembangunan proyek itu tuh dimulai, kita tuh kan survei lahan, Manda. Jadi kita survei lahan dulu, kemudian setelah itu kita deal-dealan sama pemilik tanah, kita cek ke bagian legalitas, apakah itu tuh tanah layak dibangun gitu. Itu awalnya gitu ya. Terus kemudian baru nih kita konsultasi dengan pihak BPN, berapa luas lahan, karena luas lahan yang di lapangan sama yang nanti di sertifikat itu biasanya berbeda. Jadi setelah kita urus legalitasnya lah, baru deh kita coupling, kita pisahkan couplingnya, baru kita bangun. Sambil membangun kita bisa jualkan, pasarkan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya tuh misalnya Bu, saya ataupun orang lain gitu kan ingin menjadi seorang developer perumahan, apa sih Bu yang harus kita persiapkan pertama kali gitu Bu? Persiapan pertama tentu mental ya sebenarnya gitu kan, karena ini kan dia developer kah atau dia bisnis yang lain kah gitu kan. Itu tuh kan sebenarnya bisnis ya, membangun bisnis itu tuh pasti yang pertama tuh disiapkan mental sama disiplin diri sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk developer, kalau menurut Ibu nih dari pengalamannya gitu kan, kita harus yang pertama itu tuh kita bagusnya sih kita melihat dulu nih apa jadi marketing dulu kita gitu kan. Jadi kan kita tahu nih konsep-konsep membangun perumahan itu seperti apa, karena membangun perumahan itu tidak aja kita bangun kita jual, karena itu tuh ada legalitas. Kita harus membangun jaringan gitu kan, kita harus tahu nih aturan-aturan. Sekarang kayak INB berubah jadi PBG, lebaran jalannya harus berapa gitu kan, banyak. Jadi kalau misalnya mau jadi developer, jadi kalau bisa berteman dulu sama developer yang lain, jadi tahu nih apa-apa aja sih yang dia lakukan. Nah, jadi biar kita tidak faktor kegagalan kita itu tuh jadi kecil gitu. Gitu. Ada nggak Bu aspek-aspek dari bisnis developer perumahan ini yang harus kita pahami gitu agar proyek kita ini bisa sukses gitu Bu? Aspek-aspek yang harus dipahami, sebenarnya sih kalau aspek-aspek yang harus dipahami seperti yang kembali ke jawaban yang tadi ya Manda ya, karena aspek yang harus dipahami itu tuh kita harus mengerti nih, misalnya kita di Pekanbaru, RT RW-nya itu tuh berbeda dengan daerah lain. Nah gitu loh, jadi aspek-aspeknya itu tuh aspek tanah, aspek itu tuh perizinannya gitu kan,
kasus-kasus tanah yang bermasalahnya gitu kan. Terus aspek satu lagi itu tuh ini keinginan konsumen. Kita harus tahu nih, kita harus survei konsumen. Nah kalau misalnya nih contoh, kalau di Jakarta itu tuh orang tuh baik-baik saja dengan tanah cuma 60 gitu kan, kalau di Pekanbaru tuh nggak bisa. Nah jadi orang tuh kalau tanah 60 nggak bakal laku di sini. Nah terus kalau misalnya nih, kalau di Jakarta orang biasa aja tuh rumah dempet gitu kan. Kalau di Pekanbaru nggak mau, dia itu tuh harus ada pintu belakang. Jadi rumah gang gitu. Jadi itu sih yang harus dipahamin. Kita harus tahu minat konsumen itu tuh di mana. Gitu. Ada nggak Bu kewajiban Ibu tuh sebagai developer tuh yang harus Ibu lakukan gitu kepada konsumen Ibu? Kalau terhadap konsumen pasti seperti gini, kita kan menyebar brosur. Brosur itu kan kita udah ada janji tuh di situ tuh, misalnya seperti spek aja. Kalau speknya misalnya itu tuh atapnya itu tuh atap metal 0,3 mili misalnya. Nah terus ternyata kita ganti nih, nah itu kita nggak boleh, berarti kita berkewajiban sesuai dengan yang sudah kita tekan kontrak bahwa atapnya itu tuh 0,3 gitu kan. Nah terus kita menjanjikan bahwa itu tuh jalan akan kita semenisasi atau paving block. Nah itu kewajiban kita sebagai developer terhadap konsumen bahwa lingkungan yang dia tempati nanti itu tuh nyaman. Nah terus misalnya nih kita menjanjikan membuat taman, ya kita bikinkan taman gitu, jadi bukan tanah kosong aja gitu. Banyak sih tapi itu salah satunya gitu. Ada nggak Bu tanggung jawab Ibu tuh sebagai developer perumahan Bu Terhadap lingkungan sekitar Ibu gitu Bu? Jadi setiap bisnis itu tuh Manda, jadi ada yang kita harus menginikan sosial ya gitu. Jadi harus menginikan masyarakat. Jadi kita membuat proyek di sini paling enggak masyarakat di sini kan juga harus yang bisa, misalnya itu tuh yang sesuai dengan kita. Misalnya kayak tukang, kita kan ada yang dari daerah sekitar tempat kita, berarti kan kita berproyek di sini ada beberapa masyarakatnya yang juga terkena naik juga perekonomiannya. Satu. Terus yang kedua ada misalnya itu tuh kita misalnya itu tuh pasir kan. Nah bisa kita pasir itu tuh kebetulan ada di sini tuh yang jualan pasir, tanah timbun gitu kan. Nah kita ambilnya dari dia gitu. Nah jadi kita meningkat ekonomi kita, ada juga masyarakat di sini yang meningkat ekonominya gitu. Seperti itu. Menurut Ibu Bu, peluang karir di developer perumahan itu tinggi atau enggak Bu? Sebenarnya kalau untuk sekarang ya orang tuh kan memang perlu sekali rumah gitu kan. Tingkat kesuksesannya sih insya Allah tinggi gitu Manda, karena banyak orang tuh yang butuh rumah sekarang, apalagi daerah Riau itu tuh kebanyakan. Kalau daerah Riau ya orang tuh kan dia menyekolahkan anak itu kan di Unri atau UIN, pokoknya yang di sini gitu kan, di provinsi Riau ini gitu kan. Nah jadi mereka itu tuh dibandingkan mereka sewa rumah, biasanya mereka belikan anaknya rumah gitu. Jadi kebutuhan untuk rumah itu tuh masih tinggi gitu. Terus apalagi alhamdulillah semenjak selesai pandemi ini kan perekonomian Pekanbaru lumayan meningkat nih. Nah jadi kebutuhan dia untuk untuk rumah itu masih bisa dibilang cukup tinggi lah, cukup menjanjikan gitu ya, seperti itu. Ada nggak Bu tips dan trik gitu yang bisa Ibu berikan kepada kita semua gitu supaya kita bisa nih jadi developer yang sukses gitu? Sebenarnya kan developer atau apapun bisnisnya gitu kan, kalau menurut Ibu itu tuh yang pertama itu tuh kejujuran, disiplin gitu kan. Itu tuh sama untuk semua ini ya, untuk semua bisnis itu tuh sama. Jadi komitmen gitu kan, jujur, disiplin, kerja keras, dan mau berbagi gitu. Jadi misalnya nih Manda ya, jadi kita sebagai bisnis gitu kan, kita juga harus misalnya nih kita kerjasama sama siapa gitu kan, kerjasama sama tim marketing nih. Jadi kita maju, tim marketing juga maju. Jangan sampai tim marketing itu tuh nanti dia sampai mengemis-ngemis fee sama kita gitu kan. Jadi kita lebih
lebih begitu sih. Jadi kita itu tuh bisnis gitu tuh dengan prinsip itu tuh bisa maju bersama. Maju bersama sama tim-tim yang kerja sama dengan kita, walaupun dia tidak bekerja dengan kita. Kayak tim marketing itu tuh kan dia tidak bekerja dengan kita tuh, dia freelance. Freelance gitu. Tapi kita harus jujur gitu. Itu sih sebenarnya tuh kalau untuk semua bisnis itu tuh sama. Kalau yang itu tuh kayak disiplin, jujur, kerja keras itu tuh sama untuk semua ini, semua bisnis. Terima kasih Bu sudah membiarkan saya ini untuk membiarkan saya mewawancarai Ibu gitu. Terima kasih ya Bu Reni. Oke, makasih banyak. Terima kasih Bu. Ya. Sekian hasil wawancara yang saya lakukan dengan pihak Villa Dayana. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.